saya Madinah Faridatul Anawati, salah satu dosen di Prodi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Madura. Kualifikasi pendidikan saya yaitu S1 dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini. Oleh karena itu, saya mengajar pada mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini dan pembelajaran, yaitu asesmen perkembangan anak usia dini, kemudian STEAM, dinamika lembaga PAUD di Madura, dan teori belajar pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asesmen perkembangan anak usia dini. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan konsep asesmen anak usia dini yang dimulai dari makna, jenis, ruang lingkup, langkah-langkah, serta melaporkan hasil asesmen perkembangan anak. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis pelaksanaan asesmen perkembangan anak usia dini di lembaga PAUD. Yang kedua, mahasiswa mampu mendokumentasikan data asesmen perkembangan AUD. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang laporan asesmen AUD. Dan yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas asesmen perkembangan anak. Untuk sub CPMK-nya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep asesmen pada anak usia dini melalui diskusi dan penugasan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sasaran asesmen AUD melalui kegiatan presentasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan jenis dan instrumen asesmen AUD melalui studi kasus. Yang keempat, mahasiswa mampu menentukan skala pengumpulan data asesmen melalui diskusi dan penugasan. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis data asesmen melalui kegiatan diskusi dan presentasi. Yang keenam, mahasiswa mampu mendokumentasikan asesmen di lapangan melalui kegiatan observasi lapangan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu merancang laporan observasi asesmen dari lembaga. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama konsep asesmen pada anak usia dini, yang kedua sasaran asesmen perkembangan anak usia dini, yang ketiga jenis dan instrumen asesmen anak usia dini, yang keempat skala pengumpulan data asesmen, yang kelima portofolio data asesmen, dan yang keenam pelaporan data asesmen. Sistem pembelajarannya dilakukan secara tatap muka langsung di kelas dan di luar kelas dalam bentuk WA, Google Classroom, dan observasi di lembaga. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu dalam bentuk ceramah, penugasan, diskusi, kemudian problem based dan project based. Untuk bahan pustakanya yang saya gunakan yaitu yang pertama dari Sigit Purnama dan kawan-kawan yaitu asesmen perkembangan anak usia dini, John W. Santrop, perkembangan anak Yogi Anggraina, panduan pembelajaran dan asesmen, Ani Puji Astuti, asesmen perkembangan anak usia dini, Carol S. Litz, Early Childhood Assessment, dan sebagai bahan tambahan jurnal yang kami tulis yaitu asesmen perkembangan anak di era merdeka belajar dan keterlibatan orang tua di asesmen perkembangan anak. Sistem penilaiannya yaitu 65% dari penugasan yang terdiri dari tugas individu, tugas kelompok dalam bentuk diskusi dan proyek, 15% dari UTS dan 20% dari UAS. Berikut kami sajikan video pembelajaran yang terjadi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah semuanya semangat hari ini. Minta tolong ke Ibu untuk pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan masing-masing berdoa Oke, baik, terima kasih Mbak. Oke, hari ini saya lakukan presentasi terlebih dahulu. Mbak Ramadhatu IC. Oke, hari ini adalah pertemuan ke-10 dalam mata kuliah asesmen perkembangan anak usia dini. Nah, masih diingatkan teman-teman materi pertemuan 9 kemarin? Pengolahan data asesmen. Nah, ini kemarin kita sudah bahas tentang pengolahan data asesmen. Pengolahan data asesmen yang sudah
pertumbuhan anak. Untuk apa kemarin hasil dari pengolahan asesmennya? Untuk Pelaporan kepada orang tua. pelaporan kepada orang tua. Nah, hari ini di pertemuan ke-10 kita akan bahas tentang pelaporan kepada orang tua, dan itu adalah akhir dari kegiatan asesmen. Reporting asesmen data atau pelaporan data hasil asesmen. Kalau melihat ini kira-kira ini foto atau gambar siapa ya? Guru dan Guru dan murid atau orang tua. Kira-kira yang mereka omongkan atau bicarakan itu apa? Perkembangan anak, hasil belajar anak, kemudian ada lagi. Kira-kira orang tuanya juga mau menyampaikan sesuatu atau tidak? Iya. Apa yang disampaikan oleh orang tua? Perkembangan anak di rumah. Perkembangan anaknya di rumah. Jadi ketika proses ini itu terjadi diskusi dua arah. Nah, coba kita lihat videonya. Setelah itu teman-teman bisa simpulkan apa yang mereka bicarakan. Oke, setelah melihat video tadi, apa kesimpulan yang teman-teman dapatkan? Perkembangan anak selama di sekolah. Perkembangan di sekolah, kemudian orang tuanya bagaimana? Orang tuanya juga menyampaikan bagaimana perkembangan anak di Oke, rumah. anaknya juga menyampaikan bagaimana anaknya di rumah. Kemudian apa lagi? Kita juga meminta saran pada guru untuk stimulasi yang dibangun. Oke, belum kita saran kepada guru. Tadi ya sering diajak ngobrol di rumah gitu ya. Jadi ada komunikasi antara anak dengan orang tuanya. Dan di sini ada interaksi antara guru dan orang tua. Jadi semuanya itu bertanggung jawab terhadap perkembangan anaknya. Reporting asesmen data tadi adalah salah satu contoh dalam pelaporan data hasil asesmen. Asesmen data itu atau reporting asesmen data atau pelaporan, gitu ya, laporan hasil asesmen itu sekolah menyampaikan informasi tentang pengetahuan, kemudian pemahaman dan keterampilan yang sudah anak miliki. Anaknya itu sudah bisa apa sih? Keterampilan apa sih yang sudah anaknya itu miliki gitu ya selama anaknya itu berada di sekolah. Nah, kemudian pelaporan itu juga menggambarkan proses pembelajaran. Jadi tidak hanya di satu waktu, tetapi terus menerus berjalan. Tidak hanya stuck hari ini sudah selesai gitu ya, asesmennya besoknya tidak dilakukan lagi, tidak seperti itu. Karena fungsinya asesmen adalah membandingkan anak dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Jadi bagaimana hari ini, bagaimana besok, bagaimana besoknya lagi. Tidak dibandingkan dengan orang lain. Si A bisa ini, si B kok tidak bisa, tidak seperti itu. Karena kenapa kira-kira? Kenapa kita tidak boleh membandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lain? Perkembangan anak setiap anak itu berbeda-beda. Perkembangan dari setiap anak itu berbeda-beda. Anak itu unik, gitu ya. Tidak ada yang sama. Anak kembar saja itu punya keunikannya sendiri-sendiri. Tidak ada yang sama, baik dari sikapnya, perilakunya, kemudian kompetensinya seperti apa, tidak sama. Kemudian di pendidikan anak usia dini, selain melaporkan hasil belajarnya, juga dilaporkan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak secara lengkap keseluruhan. Semuanya dibahas. Pernah lihat di TK atau PAUD gitu ya, lembaga PAUD melakukan pengukuran lingkar kepala, lingkar lengan, tinggi badan, berat badan. Pernah? Nah, Semuanya itu juga dicantumkan. Nah, tujuannya apa sih pelaporan? Yang pertama adalah pasti memberikan informasi terkait perkembangan anaknya sejauh mana. Yang kedua, keputusan terkait pembelajaran. Yang ketiga, memperkuat tindak lanjut pendidik dan orang tua. Jadi setelah tahu gitu ya, setelah tahu apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kelemahan, itu ada tindak lanjut. Seperti tadi di video, ada tindak lanjut dari orang tua dan guru. Orang tuanya juga meminta saran gitu ya, meminta saran kepada guru apa yang seharusnya atau apa yang perlu dilakukan
simulasi. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama. Karena sejatinya gitu ya, perikanan manusia ini itu juga melibatkan banyak orang, termasuk salah satunya adalah orang tua. Nah, pelaporan hasil belajar yang efektif. Yang pertama melibatkan orang tua, peserta didik dan pendidik. Jadi semuanya adalah partner dalam menstimulasi anak. Yang kedua, menyeluruh, artinya di dalam pelaporan itu semua aspek dibahas. Tidak hanya condong ke salah satu saja. Tidak hanya condong ke salah satu, tetapi semuanya, dari sosialnya seperti apa, kemudian bahasanya seperti apa, kemudian apa lagi kalau aspek perkembangan? Motoriknya seperti apa, kognitifnya seperti apa, seninya seperti apa, semuanya dibahas. Kemudian itu ada jujur, apa jujur? Jadi dilaporkan seperti apa sih sebenarnya yang terjadi di anaknya. Guru bisa menyampaikan dengan ada bukti. Buktinya bisa berupa apa? Foto, video, dan sebagainya. Jadi ada bukti otentik yang menyatakan bahwa memang perkembangan anaknya itu seperti itu. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan karena ada bukti tadi, akhirnya laporannya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak mengada-ada. Selanjutnya adalah jelas dan mudah dipahami. Kira-kira kenapa hasil atau pelaporan yang kita lakukan kepada orang tua itu harus bisa atau harus mudah dipahami oleh semua pihak? Kenapa harus semua pihak itu bisa paham atau mudah dipahami? Agar informasi disampaikan langsung dengan jelas. Oke, informasinya itu bisa disampaikan secara langsung, secara jelas gitu ya. Karena kita tidak tahu wali murid atau orang tua dari siswa kita atau peserta didik kita itu siapa. Kadang-kadang gitu ya, ada wali murid yang berbeda budayanya, berbeda latar belakangnya, berbeda pendidikannya, berbeda suku bangsanya gitu ya. Sehingga diusahakan atau sehingga pelaporan itu narasinya adalah harus bisa semua kalangan itu paham maksud gurunya, agar orang tuanya itu tidak ambigu atau orang tuanya itu tidak salah tafsir tentang laporan capaian perkembangan anaknya. Oke, ada gambar tuh. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Atau apa yang terlintas di benak teman-teman ketika melihat gambar itu? Kerjasama antara guru dan orang tua dalam menstimulus perkembangan anak. Apa yang terjadi ketika semua pihak itu terlibat dalam stimulasi anak? Perkembangan anak menjadi optimal. Karena pendidikan yang diberikan di sekolah juga dilanjutkan di rumah. Ketika di rumah dan di sekolah itu sama, simulasinya seperti apa, itu lebih mudah untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Nah, biasanya ketika kita mau melaporkan perkembangan anak, apa biasanya yang diberikan oleh guru? Rapor. Biasanya rapor itu diberikan kapan? Akhir semester gitu ya. Semuanya dikumpulkan jadi satu ruangan, kemudian gurunya di depan, gurunya memberikan laporan atau dalam bentuk rapor gitu ya pada wali murid atau orang tuanya. Selain rapor, ternyata ada bentuk lain. Biasanya memang rapor, tetapi rapor itu biasanya didampingi dengan beberapa bentuk lainnya. Yang pertama portofolio. Pernah lihat di sekolah itu digantung-gantungkan map-map yang berisi hasil karya anak. Pernah lihat? Itu adalah portofolio. Portofolio berarti hasil karya anak itu dikumpulkan jadi satu gitu ya, jadi satu semuanya. Nanti dilaporkannya bersamaan dengan rapor. Untuk apa? Untuk bukti otentiknya.
bukti pendukung dalam raportnya. Kemudian yang kedua, conversation atau diskusi. Seperti tadi di video awal, diskusi yang disampaikan oleh gurunya kepada orang tua. Diskusi berdua, tidak di forum. Tidak di forum. Kenapa kita mau menyampaikan kelemahan anak tidak boleh di forum? Evaluasi untuk membandingkan anak satu dengan anak lain. Motivasi untuk membandingkan anak satu dengan anak lainnya. Ketika ada permasalahan, ada kelemahan dari anak, hendaknya disampaikan hanya kepada orang tua yang bersangkutan, tidak dalam forum. Kemudian yang terakhir adalah pameran karya. Pameran karya ini biasanya dilakukan sebagai perayaan dari karya-karya anak gitu ya, ditampilkan di luar. Biasanya ada kesenangan sekali ketika karyanya dilihat oleh orang lain. Apalagi yang dilihat adalah orang tuanya. Pameran karya undang orang tua gitu ya, orang tuanya datang, dikira orang tuanya, "Bunda, itu hasil gambarku," gitu ya. Senang sekali, apalagi ketika orang terdekatnya memberikan apresiasi. Sekali gitu ya, wah tambah suka dan tambah senang anaknya. Oke, kita akan mulai dari rapor terlebih dahulu. Rapor. Pernah ada yang melihat seperti apa rapor anak usia ini? Lembar-lembar apa sih? Satu lembar. Apa bisa berlembar-lembar? Anak banyak yang narasi dijelaskan. Banyak yang harus dijelaskan katanya. Rinci gitu ya, atau semuanya bentuknya narasi gitu ya, tidak bentuknya angka. Kalau angka, menggunakan angka nih, bahasa A, kemudian sosial emosional B, cukup lembar selesai. Tetapi tidak seperti itu di rapor anak usia dini, semuanya diuraikan secara keseluruhan atau menyeluruh. Luas, ada JP-nya, apa JP? Jadi di situ juga disampaikan bagaimana ketercapaian CP-nya. Kemudian yang ketiga, ditambahkan informasi tentang tumbuh kembang anak. Jadi tidak hanya dalam proses pembelajarannya saja, tetapi juga tumbuh kembang anaknya. Kemudian yang keempat, mudah melihat perkembangan yang kurang optimal, narasi yang kurang optimal, ya dari narasi yang sudah disusun oleh gurunya. Nah, ini adalah contoh rapor TK. Kira-kira kalau dari contoh itu apa yang teman-teman lihat atau apa sih komponen-komponen dalam rapor atau laporan belajar peserta didik? Ada identitas, kemudian apa lagi? Ada capaiannya. Kalau di situ adalah capaian dalam nilai. Selain itu, dalam rapor PAUD juga ada perkembangan anak tadi. Perkembangan pertumbuhan anak itu dideskripsikan. Tadi ya, banyak sekali. Jadi tidak hanya dalam satu paragraf atau satu kalimat gitu ya, tapi itu sampai ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Kemudian yang terakhir adalah ada refleksi orang tua atau umpan balik dari orang tua. Nah, kira-kira narasinya. Narasi adalah yang banyak tuh. Apa sih isinya narasinya di rapor? Yang pertama adalah hal yang sudah dikuasai. Apa sih ini yang sudah dikuasai? Apa keterampilan apa sih yang anak itu sudah punya gitu ya? Yang kedua adalah buktinya. Kamu bilang A itu kenapa? Anda bilang A itu apa buktinya? Jadi tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi, tetapi disertai dengan bukti pendukungnya. Kemudian capaian belum teramati dan butuh distimulasi. Bagaimana sih yang butuh distimulasi? Yang terakhir adalah rekomendasi. Jadi di dalam rapor itu juga harus ada rekomendasi untuk orang tua seperti apa seharusnya. Ini namanya. Yang berwarna itu kita pilihkan yang ini, yang hijau. Hijau adalah hal yang sudah dikuasai. Oke, kita coba bahas.
Yang hijau adalah terlibat dalam kegiatan membersihkan diri, itu yang sudah bisa dilakukan oleh anak. Buktinya apa? Buktinya adalah yang merah, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, artinya gitu ya, si Ari ini sudah terlibat dalam kegiatan membersihkan diri. Yang kedua, hal yang sudah tampak adalah mau mencoba beragam jenis makanan bergizi. Mau mencoba beragam jenis makanan yang bergizi. Buktinya apa? Buktinya adalah dia itu mau mencicipi buah yang baru dikenal. Mau mencicipi buah. Buah adalah salah satu jenis makanan yang bergizi. Kemudian yang ketiga adalah hari ini mampu mengenali emosi. Buktinya apa? Dia menawarkan mainan kepada temannya yang sedih. Bisa gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Yang bisa bukti. Kemudian setelah itu baru yang perlu disimulasi apa? Yang perlu disimulasi adalah dia belum mengelola emosinya. Dan rekomendasinya seperti apa? Rekomendasinya adalah di kelas TKP nanti Ari akan belajar lebih banyak bagaimana strategi untuk meregulasi atau mengelola emosinya. Kemudian dia juga akan belajar mengembangkan gambaran positif tentang dirinya sehingga percaya diri dari Ari itu bisa meningkat. Bagaimana caranya? Dengan cerita atau kegiatan bermain peran, itu adalah kegiatannya. Jadi gurunya juga menyampaikan tindakan konkret yang akan dilakukan oleh sekolah. Sekolah ada tindakan dari yang warna pasca itu. Kemudian apa rekomendasi kepada orang tua? Yang warna kuning. Di rumah orang tua dapat bercerita tentang strategi yang digunakan ayah ibu untuk meredakan rasa marahnya seperti apa. Kemudian Ari itu diminta untuk mencoba seperti yang orang tuanya lakukan. Jadi di sekolah seperti apa, rekomendasi untuk orang tuanya seperti apa. Hari ini akan saya buat kelompok, begitu ya, kelompok yang kemudian teman-teman berdiskusi dengan teman satu kelompoknya, satu kelompok 4 atau 5 mahasiswa. Di dalam tugas diskusi ini ada studi kasus atau permasalahan. Nanti di dalam situ juga ada hal-hal apa saja yang perlu teman-teman diskusikan dengan anggota kelompoknya. Paham sampai sini? Baik, silakan buat kelompok 4 atau 5 orang mahasiswa. Kemudian coba di-scan barcode di depan. Setelah itu teman-teman langsung bergabung dalam kelompoknya untuk berdiskusi. Oke, silakan mulai. Sudah dibuka kasusnya? Sudah. Oke, baik, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 apakah sudah selesai dengan tugas diskusinya? Oke, kita akan mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait kasus yang sudah disediakan. Langsung saja kasusnya di sini yaitu kasus Fahmi mengenal angka dan huruf, kekurangan mengenal angka dan huruf. Orang tua membandingkan dengan anak tetangga dan meminta pelajaran tambahan. Orang tua terlalu fokus pada setelah itu dan tidak meminta pengembangan lainnya. Ini ada kesalahan yang seringkali ditemui dalam komunikasi, yakni guru itu seringkali menyampaikan kepada orang tua terkait informasi perkembangan anak itu dimulai dari kelemahan anak itu. Kemudian kesalahan yang selanjutnya itu adanya komunikasi tetapi tidak adanya bukti yang dipaparkan oleh guru. Kemudian menurut kelompok kami, solusi yang dapat dilakukan yaitu orang tua guru itu menyampaikan dari kelebihan anak, bukan dari kekurangan anak. Kemudian penilaiannya juga berdasarkan bukti dan menawarkan diskusi tambahan kepada orang tua. Jadi kesimpulannya setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda, jadi tidak bisa dibanding-bandingkan karena yang kita tahu bahwasanya
yaitu ada refleksi orang tua. Yang saya tanyakan yaitu pada rapat itu refleksi orang tua itu isinya berupa apa aja. Oke. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak. Nah, ini yang paling bawah adalah refleksi orang tua atau umpan balik dari orang tua. Setelah tadi memaparkan gitu ya, dipaparkan semua bagaimana perkembangan anaknya di sekolah. Yang terakhir adalah gurunya itu meminta informasi terkait anaknya bagaimana di rumah. Dan di situ akan diberi isian misalnya apa sih yang sudah anak saya lakukan, apa sih yang sudah bisa anak saya atau anak bapak ibu kerjakan, atau kemampuan apa yang sudah dimiliki oleh putra atau putri bapak atau ibu. Jadi apa yang sudah anak-anak bisa seperti apa. Yang kedua adalah kelemahannya. Jadi menurut orang tua itu kelemahan dari anaknya itu apa saja. Kalau tadi sudah disimpulkan nih sama gurunya, gitu ya, dari sekolah itu kelemahannya ini. Nah, gurunya pengen tahu juga apakah memang betul kelemahan itu juga adalah yang dihadapi anak di rumah. Yang terakhir adalah guru juga ingin tahu bagaimana orang tua itu menstimulasi dari kelemahan yang sudah disampaikan oleh orang tua di poin sebelumnya. Guru juga pengen tahu nih yang bisa apa, kelemahannya di mana, dan cara orang tuanya simulasinya seperti apa. Agar apa? Agar nantinya simulasi yang diberikan oleh guru dan orang tua itu bisa sejalan. Begitu Mbak. Oke. Mungkin ada dari teman-teman yang bisa memberikan simpulan perkuliahan kita hari ini. Oke, baikkan. Silakan. Terima kasih. Di sini saya ingin menyimpulkan terkait pembelajaran pada hari ini. Jadi dalam menstimulus perkembangan anak itu lebih baik melibatkan antara guru dan juga orang tua untuk berkolaborasi agar orang tua itu tidak merasa sendiri dalam menstimulus, karena baik guru maupun orang tua sama-sama bertanggung jawab untuk menstimulus perkembangan anak. Nah, oleh karena itu pelaporan ini sangat penting dilakukan, dan juga pelaporannya secara transparan yang tadi sudah dijelaskan. Kenapa transparan? Karena agar orang tua dan juga guru saling berbagi informasi terkait perkembangan anak baik di rumah maupun di sekolah, agar nantinya apabila terdapat hal yang mungkin menyimpang atau belum tercapai secara optimal oleh anak, itu dapat diperbaiki atas dasar informasi yang sudah diperoleh dari orang tua dan guru. Terima kasih. Oke, betul sekali tadi ya. Ada keterlibatan orang tua, keterlibatan gurunya, bagaimana kerjasama, bagaimana kontribusi keduanya dalam mensimulasi perkembangan anak. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri minggu depan. Minggu depan kita akan bahas lagi lebih mendalam terkait pelaporan, dan nantinya tugas yang tadi teman-teman diskusikan kita akan coba role play atau kita coba berdrama gitu ya. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi orang tua. Jadi kita coba praktek dari hasil diskusi tadi. Oke, baik, untuk hari ini kita akhiri sampai sini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya. Sehat-sehat selalu.